ini kita bukan menuduh ya. Jadi kadang-kadang kepikiran jangan-jangan UNIFIL dengan Hezbollah ini jangan-jangan tiap hari ngopi bersama Pak gitu. Jangan-jangan ikut bantu-bantu Hezbollah juga, itu yang saya curiga gitu. Itu UNIFIL itu ikut terlibat itu bikin terowongan di bawahnya Hizbullah itu ya, tadi si Omong udah jelasin itu ya logikanya lah. Nggak mungkin itu tuh modus itu ngomong wah saya ketembak. Aduh, Israel itu sangat akurat sekali dalam hal intelijennya, di dalam hal target-targetnya itu. Jadi tadi sebenarnya saya mau tampilkan ya, lah ada lorong lagi di bawahnya itu ya, bagaimana target si IDF itu bikin ya, mana tadi ya, saya udah bikin ya. Ini ya, explore underground Hezbollah compound ini ya. Akan peluru ke pintu gerbangnya pasukan UNIFIL. Kenapa? 200 meter nggak sampai lah ya dari markas PBB. Masa pasukan UNIFIL nggak tahu ada orang sedang membawa senjata, nyimpan senjata di dalam lubang bawah tanah, ada kegiatan-kegiatan misalkan latihan militer, ada kegiatan untuk melakukan serangan, meluncurkan roket juga dari mereka terlibat Ompung, nggak mungkin nggak iya, tahu. Itu dia. Mereka ikut gali itu Ompung. Bohong nggak tahu. Nggak mungkin nggak tahu Pak Paul. Nah Gak itulah pintar. Mereka terlibat lah. Terlibat. Nah sekarang udah terbongkar semua sekarang. Jadi Israel pintar, dia buktikan semua itu kan. Dia ukur jarak dari ini markasnya pasukan UNIFIL dengan beberapa tempat penyimpanan senjata dan tempat latihannya Hezbollah, dan dibuktikan sudut pandang itu dari tempat Hezbollah ke pasukan UNIFIL itu dekat. Artinya apa? Terjadi pengkhianatan terhadap kesepakatan. Ininya, ruang argumennya. Silakan Pak. Terima kasih. Iya, betul. PBB memang udah nggak berfungsi. Lawang, sorry, bahasa Jawa. Lawang itu Gutierrez saja is not welcome di Israel. Artinya apa? Ya udah, Israel udah give up sama PBB. Dia nggak ada kredibilitasnya sama sekali kan? Maksudnya gitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau yang nuclear power yang diserang, ada baiknya supaya mereka stop sementara untuk membuat nuclear head, ya kan? Nah, tapi problemnya itu environment itu apa namanya, kerusakan environment itu bahaya sekali kan, radiasinya segala macam. Kita bisa lihat ya, kita bisa ingat masih Chernobyl itu. Sampai sekarang kan masih banyak tuh bayi-bayi cacat yang dilahirkan, ya kan? Nah, kedua, sementara ini si Iran ini masih belum bisa bikin nuclear warhead. Jadi dia cuma ngomong-ngomong aja. Dia cuma bikin ini uranium enrichment. That's it. Ya kan? Kedua, kalau yang dihantam itu power plant sama water plant, itu mencekik rakyat. Pasti mati mereka. Semua power plant dihancurin, mereka nggak ada power. Kedua, water plant mau kehabisan air. Tapi yang Israel nggak mau itu kenapa? Itu mematikan rakyat Iran. Soalnya si Netanyahu bilang musuh saya bukan kamu, musuh saya si Khamenei sama Iran Revolutionary Guard, the IRG, itu musuh mereka. Jadi sekarang Israel ini bingung mana nih mau dihantam. Kalau menurut saya sih pertama ya itu aja nuklirnya ini. Soalnya kenapa? Kalau mereka sampai sukses bikin the nuclear warhead, repot Israel. Kena satu bom aja habis tuh Israel. Benar cita-cita mereka terjadilah ya, from the river to the sea. Udah nggak ada negara Israel. Kan gitu. Nah, sekarang ini keadaannya ini kan kita bisa ngomong ya, opportunity to come and go ya. Kesempatan itu datang dan pergi. Ini salah satu kesempatan yang terbaik buat Israel untuk menghantam Iran. Soalnya kalau nggak gitu nggak ada alasan lagi. Kan mereka yang
ngirim 200 roket duluan. Berarti mereka declare itu kan, declare war gitu kan. Jadi ini satu kesempatan. Jadi Israel ini makanya sampai sekarang itu 2 minggu nggak ngapa-ngapain. Dia tunggu, dia lagi ngomongi, discuss mengenai strategi, diskusi dengan Amerika juga bla bla bla. Nah, tapi waktunya udah mepet. Soalnya kenapa? Begitu Trump udah naik, potensi perang ini bakalan berhenti. Itu ada potensial. Jadi tentu kedepannya Israel ini nggak ada lagi kesempatan mau ngantem si Iran. Jadi mereka ini harus bergerak cermat dan bergerak cepat. Mikir enaknya gimana ini sebelum November, sebelum Januari kan, pelantikan presiden Januari. Kalau menurut saya sih. Nah, kalau untuk PBB teriak-teriak itu ada 2 tentaranya yang kena luka, ketembak segala macam. Ya udah keluar lah, ngapain kamu di sana mau belain siapa? Mau protecting Hezbollah. Emang sekarang Hezbollah yang mau dihajar kok. Kamu PBB apa itu baret biru mau melindunginya kan aneh. Itu kalau menurut saya. Jadi ya nggak tahu deh ini Netanyahu ini dia mau keputusannya dia gimana. Jadi itu opsinya dia. Ngantem nuklir, ngantem power plant, ngantem war plant. Kalau ngantem apa dia bilang markas tentara itu apa cuma ngapain markas tentara? Tentaranya nggak bisa ngapa-ngapain. Emang tentaranya mau dikirim ke Israel mau perang? Nggak berani lah dia. Mati konyol. Ya kan? Tentaranya itu punya senjata apa? Pesawat terbang aja nggak tahu. Mungkin ada ya buatan Rusia, Sukhoi. Tapi pesawat terbang mereka malah bisa ngelawan F-35 itu, F-35 punya kekuatan. Ya kan? Nah itu menurut saya sih. Gimana Ompong? Tapi kalau kita balik lagi ngomongin Indonesia ini gimana nih? Saya lihat tuh si Haikal Hasan itu bisa dipanggil. Ngapain si Haikal Hasan dipanggil? Itu orang hatinya busuk, hatinya setan penuh dengan kebencian tuh orang. Ngapain untuk ngotor-ngotorin kabinet si Prabowo ke depan? Ya kan? Itu orang-orang kayak gitu kan, aduh, hatinya itu hitam, penuh kebencian, penuh apa namanya? Penuh isinya setan, ajaran-ajaran setan. Ya. Ya Ompong, saya udah unmute sih. Iya. Udah saya unmute. Iya, ya, tes. Jadi ya begitu Pak, apa namanya? Sekarang ini kan Unifil ini digunakan sebagai tameng, ya. Jadi ini kekuatan militernya lumayan lah. Unifil ini ada hampir sekitar 10.000 pasukan ya, ada di situ ya. 10.000 dari berbagai bangsa. Tapi paling besar dari Indonesia ini. Nah, ini digunakan sebagai tameng untuk menutupi justru bertentangan dengan tupoksinya mereka. Harusnya mereka kan mencegah pembentukan ataupun militerisasi di wilayah utara perbatasan Israel atau perbatasan garis biru gitu ya. Ini malah dipakai untuk apa? Menutupi, menyamarkan dan tidak melaporkan apa yang dilakukan oleh Hezbollah di perbatasan. Jadi kayak semacam apa namanya? Mengamankan Hezbollah gitu. Mengamankan dalam arti diam-diam memberikan peluang dan memberikan angin kepada Hezbollah untuk membangun upaya-upaya melakukan teror dan melakukan serangan kepada Israel. Itu yang dilakukan oleh Unifil. Cuman yang sekarang ini saya masih belum sampai pada satu kesimpulan atau punya bukti yang menunjukkan bahwa jangan-jangan Unifil ini sama dengan UNRWA di Gaza. UNRWA kan justru ikut membantu apa? Membantu teroris Hamas untuk membangun terowongan dan memfasilitasi terowongan-terowongan tersebut dengan energi listrik maupun saluran komunikasi, telepon, kemudian juga dengan AC ya, udara gitu, pendingin gitu ya. Jangan-jangan ini kita bukan menuduh ya. Jadi kadang-kadang kepikiran jangan-jangan Unifil dengan Hezbollah ini jangan-jangan tiap hari ngopi bersama Pak gitu. Jangan-jangan ikut bantu-bantu Hezbollah juga, itu yang saya curiga gitu. Kenapa? Kok selama
18 tahun tidak ada yang melaporkan perkembangan tugasnya untuk mendemilitarisasi wilayah di utara garis biru. Kenapa? Ya kebetulan aja Israel mungkin tidak terlalu mau ambil ini ya, melaporkan gitu. Tetapi kalau misalkan UNIFIL tetap di situ, gak ada, itu hanya untuk membuat ini aja. Dia akan digunakan sebagai alat ya oleh negara-negara antisemitik, oleh Iran, oleh negara-negara yang mau mendirikan suatu sistem pemerintahan berdasarkan ideologi agama tertentu, dan sekaligus juga memusnahkan Israel yang kita tahu adalah benteng terakhir dari peradaban Yudeo-Kristiani gitu. Nah itu jangan-jangan seperti itu gitu. Jadi ya sebaiknya kalau UNIFIL tujuannya untuk ke sana, kita tahu prajurit UNIFIL bukan hanya dari negara-negara Konoha aja, tetapi kan ada dari negara lain. Tapi mereka memang udah ini sama lah. Sekarang kalau kita lihat nggak ada lagi yang demo-demo from the river to the sea kan? Kenapa? Karena Hamasnya udah kalah gitu. Tinggal nunggu waktu dieliminasi aja. Tapi secara militer sudah kalah gitu. Hezbollah juga hampir-hampir sama. Cuman Hezbollah masih ada kekuatannya lah ya. Nah, tetapi juga tinggal nunggu waktu. Nah ini UNIFIL itu berupaya dengan segala cara untuk melindungi Hezbollah kelihatannya gitu ya. Ya mungkin jangan-jangan kena serang itu ya mereka sering bekerja sama mungkin. Kita nggak tahu Israel itu akhirnya berani gitu ya. Sebenarnya Israel itu sangat takut dengan yang namanya aturan internasional. Kita lihat dari konflik tahun 1956, terusan Suez gitu ya. Itu juga tidak pernah ada upaya untuk ini ya, untuk harmful terhadap pasukan PBB. Ataupun kalau kita bicara konflik pasca perang 6 hari atau pasca perang Yom Kippur, itu nggak ada. Tetapi kelihatannya sampai pasukan IDF itu kelihatannya kesal sekali dan menembakkan peluru ke pintu gerbangnya pasukan UNIFIL. Kenapa? 200 meter nggak sampai lah ya dari markas PBB. Masa pasukan UNIFIL nggak tahu ada orang sedang membawa senjata, nyimpan senjata di dalam lubang bawah tanah, ada kegiatan-kegiatan misalkan latihan militer, ada kegiatan untuk melakukan serangan, meluncurkan roket juga dari mereka terlibat Ompung, nggak mungkin nggak tahu. Dia. Mereka ikut gali itu Ompung. Bohong kalau nggak tahu. Nggak mungkin nggak tahu Pak Paul. Nah itulah pintar. Mereka terlibat lah. Terlibat. Nah sekarang udah terbongkar semua sekarang. Jadi Israel pintar, dia buktikan semua itu kan. Dia ukur jarak dari ini markasnya pasukan UNIFIL dengan beberapa tempat penyimpanan senjata dan tempat latihannya Hezbollah, dan dibuktikan sudut pandang itu dari tempat Hezbollah ke pasukan UNIFIL itu dekat. Artinya apa? Terjadi pengkhianatan terhadap kesepakatan yang dilakukan dalam resolusi 1701 oleh siapa? Oleh PBB sendiri. Dia main mata dengan kelompok-kelompok Muslim ini untuk tujuannya apa? Mau menghancurkan Israel. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menaruh pasukan UNIFIL ini sebagai pelindung kegiatan Hezbollah ini untuk mempersenjatai diri di perbatasan. Nah ini yang terjadi. Nah kemarin si Menlu Retno masih teriak-teriak bela-bela ini kan. Nah sekarang udah hilang suaranya Menlu Retno. Mudah-mudahan dia nggak jadi Menlu lagi lah. Saya lihat dari daftar-daftar menteri yang berangkat ketemu dengan Prabowo, dia nggak ada gitu. Karena susah. Kalau ada orang seperti Retno ini yang punya agenda antisemitik, itu kita nggak akan bisa Pak untuk pemulihan hubungan diplomatik ataupun untuk pemulihan ekonomi. Ini kita mau lihat departemen ada hampir 50 atau lebih, ini dari mana dananya kan kalau nggak ada pemulihan ekonomi atau investasi di masa yang akan datang. Ini juga kaitannya ke dalam negeri. Ini bangsa ini membangun mimpi bagi-bagi kekuasaan dan selain bagi-bagi kekuasaan, politik balas jasa semua. Nggak semua orang yang dipanggil itu orang-orang berkualitas dan mampu di bidangnya gitu. Nah itu dia. Jadi UNIFIL yang dari Indonesia sebaiknya ditarik aja. Kenapa? Nanti kalau jadi korban, kasihan anak istrinya, dan juga jangan nanti teriak-teriak playing victim. Begitu Pak Paul gitu. Silakan Pak Paul.
Ya, nggak apa-apa, luar biasa nih. Ini tadi ya, tadi saya mau bahas lupa tadi itu ya yang Unifil. Itu Unifil itu ikut terlibat itu bikin terowongan di bawahnya Hizbullah itu ya. Tadi si Omong udah jelasin itu ya logikanya lah. Nggak mungkin itu tuh modus itu ngomong, wah saya ketembak. Aduh, Israel itu sangat akurat sekali dalam hal intelijennya, di dalam hal target-targetnya itu. Jadi dan tadi sebenarnya tadi saya mau tampilkan ya, lah ada lorong lagi di bawahnya itu ya, bagaimana target si IDF itu bikin ya, mana tadi ya, saya udah bikin ya. Ini ya, explore underground Hezbollah compound ini ya. In the bunker that we found underneath a Lebanese house in Shia village, only a couple of kilometers from our border. This bunker was ready for Radwan forces, for a battalion of Radwan forces to enter into this bunker and do a raid into Israel and do a larger scale of massacre than the 7th of October. They were planned with the motorcycles here to go to Kiryat Shmona, to Staff, to villages and positions inside Israel and conduct a massacre. They were only here a couple of days ago. In those beds with those weapons here, we found the fresh coffee and food here, in this compound, underneath the Lebanese village, underneath the Shia house. This wasn't supposed to be here. 1701 should have prevented it. We need Nah, gitu aja karena kita mesti jalan. Luar biasa ya. Jadi tadi ada penjelasan dari Om Bung tadi yang terlewatkan ya selama ini. Saya mau jelaskan tadi. Saya sudah siapin videonya. Mungkin siapa mau kasih penutup terakhir lalu kita tutup. Ini ada nyonya Austria itu Kak, mau ngomong. Ini si nyonya udah ngodain Pak Andi dari tadi nih. Dari tadi udah digodain terus nanti bininya Pak Andi marah-marah lagi. Nggak seneng hati siapa ini Pak Paul, jadi saya malah curiga apa yang dilakukan